terapi yang diinginkan. Dan sisanya 30% itu tergolong masuk kategori drug resistant. Ya, drug resistant ini tentunya juga kita eksplor, ternyata ada beberapa hal yang mungkin bisa berpengaruh terhadap kemungkinan tidak tercapainya outcome terapi. Salah satunya adalah dampak terjadinya variasi genetik ya di sini ya. Salah satunya bisa drug resistant atau mungkin meningkatnya efek samping obat yang tidak diinginkan, dan reaksi alergi yang tidak bergantung dosis ya, itu juga sebagai salah satu faktor yang diakibatkan dari adanya variasi genetik ya. Kemarin sudah kita singgung beberapa hal ya terkait dengan dampak variasi genetik pada metabolisme. Salah satunya adalah kaitannya dengan apa? Terapi di sini itu kaitannya juga apa sebenarnya metabolisme yang menyebabkan perbedaan yang diakibatkan karena adanya variasi genetik ya. Tapi untuk sambil menunggu yang lain, sudah. Ini jumlahnya berapa orang total? 59 ya. Ada Ini ada 60. tambah 61. Coba ini saya coba share screen dulu ya untuk apa? Presensi online-nya ya. Ya di sini normal, intermediate, termasuk juga yang poor metabolism tadi ya. Phenytoin ada di dua CYP ya, sitokrom, tapi sebetulnya yang paling besar adalah sitokrom 2C9 ya. Kalau yang 2C19 ini kecil ya, kurang lebih hanya 10% ya, sehingga perlu dicermati terkait dengan adanya variasi genetik pada CYP2C9 ini ya. Tapi tetap juga tidak apa-apa, tetap harus dilihat juga di CYP2C19. HLB juga ya, ini juga memang kalau muncul ini resiko terjadinya Stevens-Johnson syndrome ya, ini juga menjadi lebih besar ya, terutama pada orang Asia ya. Ternyata pada orang Asia polimorfisme di HLA-B ini tadi ya, HLB star 1502 tadi itu lebih besar daripada orang-orang Eropa ya. Jadi populasinya untuk polimorfismenya ada sekitar 1-10% ya. Sedangkan yang Eropa kecil, sehingga mungkin risiko terjadinya reaksi idiosinkasi pada Eropa itu sekitar di bawah 1% ya, sehingga munculnya ini lebih kecil ya idiosinkasinya dibandingkan orang-orang Asia ya. Kalau Indonesia masuk kategori orang Asia ya di sini ya, sehingga risiko terjadinya idiosinkasi, terjadinya Stevens-Johnson syndrome, ini juga menjadi lebih besar ya. Ini sebagai contoh tadi ya. Kalau kita meneliti genotipnya dulu ya, HLA-nya dulu. Karena seperti idiosinkasi yang tidak bergantung dosis. Kalau dia masuk carrier HLA-B ya, human leukocyte A ini dengan kode seperti ini ya, tentunya ini harus dihindari ya, penggunaan phenytoin atau mungkin fosfonitoin tadi ya, termasuk carbamazepin tadi ya, harus dihindari, dicarikan anti epilepsi yang lain ya. Nah, bila mana hasil analisis HLA-B-nya ini non carrier, nah ini bisa kita pakai, tapi kita tetap melihat polimorfisme pada genotype CYP2C9 ya, karena ini metabolisme yang paling besar pada phenytoin ya, sehingga kita bisa mengkategorikan untuk menentukan dosis awal ya. Untuk menentukan dosis awal itu kita bisa menggunakan mengeksplor terkait dengan karakteristik dari CYP2C9 tadi, bila mana obat itu bisa dipakai. Kalau carrier jelas tidak bisa dipakai phenytoin ya, maupun fosfonitoin. Kalau non carrier bisa dipakai, penyesuaian dosisnya adalah dengan menggunakan
melihat adanya polimerkosisme CYP2C9 tadi ya. Kalau extensive metabolism masuk kategori naif ya, atau metabolisme normal, kita bisa memberikan dosis awal terapinya adalah dengan dosis yang direkomendasikan atau dosis lazimnya rata-rata populasi. Ini sama dengan dosis lazim 90% populasi ya, tadi yang normal tadi ya gitu. Ya ini yang normal. Sedangkan yang masuk ke kategori intermediate ya, yang ada star 1, star 2, star 1, star 3 tadi ya. Nah, ini adalah dosis awalnya immediate ya, terapi ini adalah 25%-nya dari dosis normal atau dosis base ya. Nah, untuk maintenance dosisnya berikutnya tetap dipantau, diatur sesuai dengan capaian terapi atau outcome terapi, termasuk juga drug level monitoringnya juga harus dilihat ya. Sedangkan yang masuk kategori poor metabolism untuk CYP2C9 dosisnya bisa diturunkan menjadi 50%-nya dari dosis yang biasa digunakan, dosis lazimnya ini ya. Dan sama ya semuanya, baik itu dosis untuk normal, untuk intermediate maupun untuk poor metabolism, tetap dilakukan pemantauan ya, therapeutic drug monitoring maupun respon terapi yang tercapai ya. Bila dilakukan penyesuaian dosis itu ada caranya ya. Ya, dengan pendekatan farmakokinetik itu bisa dilakukan. Tapi awal pemberian terapi adalah dengan menggunakan pendekatan farmakogenomiknya ya gitu. Ini gambaran dengan adanya variasi pada sodium channel ya. Sodium channel ini kaitannya dengan obat-obat yang bekerja pada sodium channel, antara lain adalah apa istilahnya phenytoin ya, ada carbamazepine atau valproic acid, itu bekerja di sodium channel ya. Jadi terkait dengan apa terapi yang diberikan ya, tentunya farmakogenomik ini merupakan hal yang sangat bermanfaat ya. Jadi pengaruh genetik ya terkait dengan farmakoterapi obat-obat anti epilepsi ini sangat membantu dalam hal untuk melakukan ini apa istilahnya pemilihan dosis awal dan adjustment terapi berikutnya, maintenance dosis berikutnya ya. Itu. Jadi variasi genetiknya bisa dikaitkan dengan fase metabolismenya, atau mungkin dikaitkan dengan risiko terjadinya adverse drug reaction yang tidak bergantung dosis ya. Jadi seperti contohnya ada variasi adanya HLA human leukocyte antigen ya, dengan kode seperti ini atau seperti ini, tentunya dikaitkan dengan efek samping carbamazepine ya, yang bisa menyebabkan Stevens-Johnson syndrome ya. Sehingga varian A carrier yang masuk carrier ini ya juga ada risiko yang sama untuk obat-obat yang lain yang masuk yang pembawa atau carrier ya, polimorfisme pada human leukocyte antigen tadi ya. Ada oxcarbazepine ya, phenytoin atau lamotrigine ya di sini ya. Jadi hal ini sangat membantu dalam hal kewaspadaan terkait dengan efek samping mungkin muncul saat diberikan, sehingga menghindari Stevens-Johnson syndrome karena efeknya cukup besar ya. Jadi kalau kita tahu itu, sehingga obat itu bisa dicegah untuk digunakan ya, karena tidak bergantung dosis, sifatnya idiosinkrasi ya di sini. Ada juga variasi pada transporter ya, glycoprotein tertentu yang bisa berpengaruh pada kadar obat di dalam CNS ya, termasuk kadar obat di dalam sirkulasi sistemik. Kalau transporternya itu ada di saluran cerna ya, itu juga berpengaruh pada biobabilitasnya. Kalau transporternya ada polimerkosisme ada di CNS-nya, tentunya juga berpengaruh pada kadar obat di dalam CNS. Ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap respon dari obat yang
diberikan, ya, sehingga bervariasi respon. Kadang seolah pasiennya resisten obat, ya, obat anti epilepsi. Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di sini adalah, jadi pendekatan farmakogenomik ini perlu dipertimbangkan dalam terapi secara individual. Jadi individual terapi terkait dengan personal medicine untuk terapi epilepsi, terutama untuk penetapan dosis awal pemberian obatnya, ya, itu. Jadi untuk mendapatkan outcome terapi yang diinginkan, ya, mencegah terjadinya efek samping yang tidak kita inginkan dengan pendekatan farmakogenomik ini, ya, itu. Jadi itu kurang lebih gambaran terkait dengan apa istilahnya penggunaan anti epilepsi, ya. Ternyata ada beberapa, memang kalau dilihat dari populasi karakter apa populasi normal itu lebih besar, ya, lebih besar, ya, kurang lebih 90 atau 98, 95% atau 94%, ya, ada. Sehingga kebanyakan orang itu menggunakan dosis lasing, dosis rata-rata populasi yang 90% tadi. Tapi sisanya, nah sisanya itu yang kadang memberikan hasil yang tidak bisa kita harapkan, ya. Ada muncul efek samping, ya, ada bisa muncul tidak memberikan efek yang diinginkan karena ada polimorfisme di beberapa set, ya, terutama di situ protein 450 atau di human leukocyte apa istilahnya antigennya, atau mungkin di tingkat reseptornya atau di sodium channelnya, ya. Jadi sehingga perlu jadi pertimbangan kita bila mana ada apa outcome terapi yang tidak kita inginkan, sehingga kita tahu ada kemungkinan variasinya ada di mana saja, penyebabnya ada di mana saja, bisa dieksplor, ya. Tapi untuk mencegah terjadinya efek idiosinkrasi itu alangkah baiknya bisa melihat adanya polimorfisme terjadinya human leukocyte tadi, ya, dari masing-masing obat, ya, itu. Karena dampaknya cukup besar bila terjadi Stevens-Johnson syndrome. Oke, ya, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan gambaran manfaat, ya, terkait dengan apa terapi, ya, penggunaan obat anti epilepsi, sehingga kalau kita lihat itu memang keberhasilan dalam hal terapi epilepsi itu banyak pengaruhnya selain adanya variasi genetik, ya, juga kepatuhan penggunaan obatnya, ya, di samping karena penggunaan obatnya cukup lama, ya. Jadi kalau ada pasien yang sudah terdiagnosis epilepsi itu terapi itu minimal adalah 2-3 tahun. Nah, 2-3 tahun biasanya kalau cukup lama pasien itu jenuh, ya, menggunakan obat itu sehingga kepatuhan dalam penggunaan obat itu menurun, juga muncul terjadinya kejang, ya. Jadi belum tentu adanya variasi genetik, ya, tapi juga ada faktor yang lain selain faktor variasi genetik, ya. Juga ada kepatuhan, interaksi obat, macam-macam yang kemarin sudah kita awal sebelumnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap respon obat tadi. Salah satunya adalah adanya variasi genetik selain faktor-faktor yang lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran manfaat, ya. Tapi ini sebetulnya merupakan model, ya, model yang yang bisa kita terapkan pada terapi-terapi yang lain, ya, karena adanya kemungkinan variasi genetik itu juga berpengaruh terhadap outcome terapi yang diharapkan. Baik, itu saya